Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan untuk boleh kembali ada dalam perkenanan Tuhan untuk melanjutkan kegiatan aktivitas kita, bahkan seluruh rangkaian kegiatan kita. Tapi sebelumnya kita hendak merenungkan firman Tuhan, dan mari saat ini kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Malam yang sudah menjadi misteri bagi kami, dan pagi hari ini menjadi jawaban. Ketika kami masih boleh kembali membuka mata kami, merasakan hadirat Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam istirahat malam kami. Dan pagi hari ini kami boleh kembali ada. Kami bersyukur karena kami pun masih diberikan kesempatan. Dalam ungkapan syukur ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan ketika kami akan membacanya, Roh Kudus Tuhan mau hadir dalam hati kami. Sehingga kami diberikan ketenangan, kami diberikan hikmat, mengerti. Bahkan kami juga diberikan kesempatan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-46 sampai ke-54. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 hingga 54 yang menyatakan, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata, anakmu hidup, lalu ia pun percaya, dan ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan perenungan firman Tuhan hari ini kembali lagi melanjutkan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan lewat mujizatnya yang kedua. Jadi pembacaan kita hari ini adalah mujizat kedua yang dilakukan Tuhan Yesus setelah ia mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan sulit, keadaan mencemaskan, dan ketakutan, seorang pegawai istana rela pergi dari tempatnya Kapernaum menuju ke Kana. Ketika ia berjumpa dengan Yesus, dia memohon, Tuhan tolong sembuhkan anak saya ini hampir kritis. Anak saya ini kritis dan hampir mati. Dia memohon Yesus untuk bisa menyembuhkan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun apa yang Yesus lakukan? Yesus ingin melihat dulu, benarkah kamu percayakan saya, mujizat saya, atau kamu hanya sekedar percaya, oh saya bisa menyembuhkan? Apakah kamu percaya memang dengan iman, atau hanya sebatas percaya mendengar perkataan dari orang lain? Tapi apa jawab pegawai istana itu? Jawaban pegawai istana itu membuat Yesus tergerak hatinya dan mau untuk menyembuhkan anaknya. Karena di ayat yang ke-48, Yesus mengatakan,
pegawai istana itu mengatakan dan menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan. Dengan sebutan Tuhan, lalu Yesus menyembuhkan anaknya dan menyuruh pegawai istana untuk pergi. Anakmu tuh masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa ya. Saya menganggapnya luar biasa. Dalam keadaan kritis, keadaan yang hampir mati, Tuhan Yesus pun mampu menyembuhkan seorang anak pegawai istana tanpa bertemu secara fisik. Lihat mata dengan mata. Tapi Tuhan Yesus cuma bilang, pergilah, anakmu itu sembuh. Anakmu hidup. Tanpa berpikir panjang, pegawai istana ini pun percaya dan lalu dia pergi kembali ke rumah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita tuh belajar dari iman pegawai istana yang percaya dengan ucapan Yesus dengan yang penuh kuasa. Lalu bagaimana dengan kita? Tidak kalah sebagai manusia yang terbatas, terlintas rasa takut dan khawatir akan hidup ini. Mungkin saya tidak bisa mengetahui apa persoalan yang dialami oleh Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku semua yang dialami saat ini. Tapi hari ini mau diingatkan bahwa serahkan segala situasi, peristiwa atau pengalaman yang berada di luar nalar pikiran kita. Dengan cara apa? Mari datang kepada Tuhan. Beritakan, kasih tahu kepada Tuhan, kita menceritakan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan darinya. Tuhan Yesus itu selalu mengundang kita loh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu terbukti dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Apa kata Tuhan Yesus? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga peringatan loh bagi saya dan juga Bapak Ibu Saudara semuanya yang di rumah. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen yang identik? Ini kita sama-sama mau merefleksikan ya. Saya sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan dan Bapak Ibu di rumah juga demikian. Dimana ketika kita memantapkan diri untuk rajin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, ikut dalam ibadah-ibadah persekutuan, doa renungan pagi dan malam, dan mengerti perkataan-perkataan Yesus yang bilang jangan takut, jangan gentar, tegarkan hatimu. Ya, banyak perkataan Yesus yang membuat kita tenang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita cenderung untuk mengabaikan, bahkan kita cenderung itu bertanya gitu loh akan perkataan Yesus dalam situasi genting. Dalam situasi genting ini tatkala sisi manusia kita muncul bahwa kita menggunakan kemampuan kita sendiri, tapi kita lupa kalau kita tuh punya Tuhan. Terkadang, karena kenapa? Saya pernah mengalami hal ini Bapak Ibu dan Saudaraku ketika saya berproses dalam perkuliahan. Semuanya mengandalkan diri saya sendiri, tetapi lupa bahwa saya loh punya Tuhan. Saya kok nggak percaya ya Tuhan hadir dalam keadaan saya rasa ketakutan. Dan akhirnya saya berdoa, saya bercoba untuk menenangkan diri, saya berdoa dan saya mendapatkan kelegaan. Ada rasa-rasa yang membuat saya, terima kasih Tuhan, dalam keadaan sendiri pun ternyata saya juga tenang. Itu, saya merasakan kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk percaya. Seperti apa yang dilakukan oleh pegawai istana tadi. Semua yang berbeban berat, semua yang letih lesu, apa yang dipikirkan, masalah tidak selesai, kita datang kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kelegaan dan sukacita. Sekarang kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Saya orang yang butuh pertolongan Tuhan, karena tanpa Tuhan saya tidak mampu menjalani kehidupan saya yang penuh dengan liku ini. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus itu tidak pernah menolak siapapun yang menaruh percaya kepada dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sederhana yang membuat saya percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada dalam kehidupan saya, dan perkataan Yesus itu memang benar-benar iya dan pasti itu adalah pada saat ini saya tuh masih bisa bernafas tanpa menggunakan oksigen. Begitu juga dengan Bapak Ibu di rumah. Ada yang bernafas dengan keadaan yang baik.
Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, yang sederhana saja yang bisa kita rasakan. Kita masih bisa berjalan, saya masih bisa mengendarai sepeda motor, saya boleh bangun di hari ini, Bapak Ibu juga boleh bangun, diberikan kesempatan Tuhan untuk melangkah, melakukan aktivitas di hari ini. Itu karena kita memiliki iman bahwa hari ini ada, karena Tuhan mempersiapkan untuk kita. Mempersiapkan apa? Untuk kita melakukan karya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudaraku. Oleh sebab itu, masihkah kita untuk tidak percaya dengan perkataan Tuhan atau janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu dan Saudaraku, jangan berpikir seperti ini ya Bapak Ibu. Kita kadang terpikir seperti ini ketika memang ini berat dalam kehidupan kita. Tuhan, saya sudah sakit. Saya sakit dan tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Masalah saya kok tidak selesai-selesai ya Tuhan? Kok saya menderita ya Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena Tuhan tidak peduli dengan kita, bukan karena Tuhan Yesus tidak merasakan apa yang kita rasakan, penderitaan apa yang kita rasakan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami semuanya itu. Dia mengalami penderitaan, dia mengalami penolakan, dia mengalami rasa benci, dia mengalami rasa sakit, semuanya dia sudah derita dulu sampai pada proses mati di kayu salib. Tapi hal yang perlu kita catatkan, Tuhan Yesus melakukan hal itu bukan karena ia berbuat dosa, karena memang ini misi Allah dan anaknya. Nah, tugas kita sekarang adalah ketika saat ini kita percaya bahwa hari ini kita mampu untuk melakukan bersama dengan Tuhan, kita bagikan kepada orang-orang. Kita tetap harus menguatkan mereka yang berbeban berat. Tetap percaya ada Tuhan. Meskipun saat ini kita juga dalam proses untuk kita bisa mau fighting, semangat menjalani hidup ini dengan kondisi saat ini, COVID ya. Tidak hanya kesehatan, tapi juga merambah sampai ke banyak hal. Tapi ingat dan percaya Bapak Ibu dan Saudaraku, firman Tuhan berkata, berbahagialah ia yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-44. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, tetaplah percaya akan kasih Tuhan, karena Tuhan itu selalu menyertai kita dalam melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita berdoa. Tuhan, hari ini lagi kami diberikan kekuatan, kami diberikan lagi semangat, kami diberikan lagi jawaban bahwa Tuhan memang benar-benar ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh belajar percaya bahwa hari ini pun ada, itu semua karena Tuhan boleh merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami yang saat ini hendak melakukan aktivitas kami yang bekerja, kami yang belajar, kami yang melakukan apapun itu yang sudah Tuhan izinkan, tugas tanggung jawab kami, mampukan kami Tuhan untuk kami tetap boleh melakukannya dengan sukacita. Melakukannya dengan penuh pengharapan dan percaya bahwa sepanjang hari ini Tuhan tetap sertai dan lindungi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami tetap dipegang teguh oleh Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Ini kami, doa syukur kami, yang kami memperolehkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.